Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di TikTok atau di sosial media lainnya yang mendengarkan atau menyimak video ini, pada kesempatan kali ini izinkan kami mengingatkan pada teman-teman semua bahwa perbedaan antara kita, ya, kaum muslimin Sunni, baik itu yang Asy'ari, Maturidi, Atsari, atau Ibnu Taimiyah, ya, ini adalah perbedaan furu' meskipun dalam bab akidah. Artinya akidah itu ada yang usul dan ada yang furu'. Akidah yang usul adalah prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam urusan akidah adalah rukun iman yang 6, ya. Kemudian di dalam beberapa pendekatan dalil itu ada nama-nama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang Nabi SAW sampaikan dalam hadis. Ada keterangan-keterangan selain nama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada salaf atau salafiyah, kemudian ada firqatun najiyah, ada sawaidul a'zam, ada ta'ifah mansurah gitu. Yang sebenarnya ini adalah nama-nama selain dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka perbedaan di antara kelompok-kelompok yang kami sebutkan tadi atau kelompok-kelompok yang mirip dengan yang kami sebutkan tadi, itu adalah yang perlu kita ingatkan, itu adalah perbedaan pada wilayah furu', pada bab yang debatable. Tetapi ada perbedaan yang ini menyentuh pada wilayah usul, pada wilayah usulul Islam atau usuluddin, yakni perbedaan antara Sunni dan Syiah yang tidak bisa diberi ruang tolerir, ya. Kita tahu salah satu aktor TikTok itu adalah Ibnu Syihab yang selalu membuat narasi, kemudian seolah-olah menyuguhkan data, padahal data yang dia suguhkan itu adalah data yang difahami dengan interpretasi atau dengan pemahaman yang keliru, walaupun dia seolah-olah menunjukkan ini data dari Sunni gitu. Di tengah-tengah dia menunjukkan itu, dia akan membawakan faham-faham Syiah gitu. Dan ketika dikejar apakah Ibnu Syihab itu Syiah, tentu dia akan mengelak. Ini adalah ciri-ciri akidah Syiah, yaitu bertakiyah. Tentu orang-orang yang mempelajari atau memiliki bekal terhadap agama ini dengan cukup, dia tidak akan tertipu dengan permainan yang dilakukan oleh Ibnu Syihab. Sangat mudah sekali mendeteksi permainan Ibnu Syihab itu sebenarnya. Ibnu Syihab itu hanya menang lama mengulik, kemudian mengambil data-data yang seolah-olah menguatkan dia, padahal dengan interpretasi yang keliru. Dia bukan orang yang benar-benar memahami kebenaran. Ketika dia bertemu data yang kontra pun, pasti data kontra yang dia temukan itu tidak akan mau dia pakai. Kenapa? Karena memang yang bermasalah adalah urusan keyakinannya, yang bermasalah adalah urusan akidahnya. Bahkan kita bisa melihat bagaimana para orientalis itu belajar Islam. Walaupun orang-orang orientalis itu membuka Quran, membuka tulisan-tulisan para ulama, membuka tafsir, membuka hadis, mereka tidak akan mau mengatakan apa yang dia buka adalah kebenaran yang selayaknya diimani. Kenapa? Karena mereka pada hakikatnya mereka tidak iman dengan kebenaran Islam. Jadi justru mereka membuka-buka Quran dan sebagainya untuk mencari celah-celah tanakud, untuk mencari celah-celah benturan yang sebenarnya tidak ada benturan di dalam Quran, tidak ada tanakud di dalam Quran. Tetapi mereka mencoba mencari celah itu dengan permainan mereka, dengan mengambil ibarah-ibarah ulama yang mengalami ikhtilaf.
Begitu cara mereka bermain. Akan selalu ada celah untuk bermain. Maka kita sebagai kaum muslimin jangan terlalu lugu menghadapi konflik-konflik seperti ini. Jangan terlalu polos gitu ya. Kemudian juga menempatkan diri, menempatkan loyalitas pada tempatnya, bahwa fanatisme yang boleh dibangun adalah fanatisme kepada kebenaran Islam. Gitu. Sementara pada bab-bab furu', pada bab-bab cabang dalam urusan agama ini yang dikedepankan adalah sikap tasamuh, yang dikedepankan adalah sikap saling menghargai, sikap berlapang dada. Maka ada merojih yang sangat tepat untuk digunakan pada masa-masa orang salah faham, pada masa-masa orang tidak mampu menempatkan diri pada porsi terbaik atau menempatkan diri dengan sikap terbaik, adil, yakni adalah tentang kita bekerja sama pada perkara-perkara yang kita sepakati dan kita berlapang dada atau bertoleransi pada perkara-perkara yang kita tidak sepakati. Dengan catatan, apa yang kita tidak sepakati itu adalah bukan wilayah usul atau wilayah pokok di dalam agama ini. Itu teman-teman, masih banyak PR tentang umat ini, masih banyak cara kita berkontribusi positif untuk menjadi bagian daripada an-nasir umat ini. Maka mudah-mudahan ikhtiar kita adalah ikhtiar yang positif, ikhtiar yang membangun, bukan ikhtiar yang justru membuat kontribusi kita tidak terasa atau justru malah seolah-olah mereduksi apa yang harusnya dibangun. Sekali lagi, mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap dengan baik apa maksud saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.